Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah menggambar mesin, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang toleransi, tentang persesuaian dan cara menghitung toleransi untuk benda-benda yang bersesuaian. Pada pertemuan sebelumnya ada sedikit kekeliruan dalam menghitung nilai toleransi suaian. Di mana seharusnya nilai toleransi suaian itu adalah harga nilai toleransi lubang ditambah harga nilai toleransi poros. Atau bisa juga nilai diameter atas lubang dikurang diameter bawah lubang ditambah dengan diameter atas poros dikurang dengan diameter bawah poros. Sehingga pada pertemuan sebelumnya yang pada contoh penggunaan tabel toleransi ISO ini, nilai toleransi suaian yang sebelumnya itu nilainya adalah salah ya. Nilainya itu dapat kita tulis harga toleransi dari lubang ditambah harga toleransi dari poros. 16 ditambah 16, 32. Itulah harga nilai toleransi suaiannya. Sedangkan untuk pasangan antara alur dengan pasak, nilainya 36 ditambah 36. Sehingga nilainya adalah 72 mikrometer. Selanjutnya kita lihat kembali macam-macam penulisan toleransi pada gambar mesin. Ini sudah pernah juga dibahas pada pertemuan sebelumnya. Toleransi dengan ukuran batas ya, atas batas bawah, batas atas. Ini untuk toleransi sudut ya. Semuanya ini adalah toleransi linier ya. Yang ini penulisan toleransi linier dengan menggunakan ISO. Ini yang dinyatakan nilai penyimpangannya, penyimpangan bawah dan penyimpangan atas. Ini toleransi di mana penyimpangannya adalah simetris ya. Ya di sini plus minus 0,2. Kemudian ini yang penting yang berikutnya. Ini adalah toleransi ISO pada gambar susunan. Maksudnya ini apakah pada pada susunan antara lubangnya dengan poros ya, atau antara pasak dengan alur ya, antara pasak dengan alurnya. Di sini dapat saudara lihat cara penulisan toleransi ISO pada gambar susun. Jadi boleh ditulis dengan garis miring yang membedakan antara lubang dengan porosnya ya. Boleh juga ditulis spare seperti ini ya. Diameter 12, H7 per H6, H besar ya. H besar menunjukkan lubang, ini daerah toleransi lubang, ini menunjukkan nilai IT-nya ya, atau nilai dari tingkatan toleransinya atau international tolerance. Kemudian H kecil ini menunjukkan poros ya, ini daerah toleransi porosnya, ini adalah nilai IT-nya ya. Kemudian yang di bawah ini adalah toleransi dengan ISO dan juga dituliskan nilai toleransinya. Jadi lebih lengkap untuk yang bagian ini. Jadi ini juga dibolehkan. Seperti ini saja boleh. Ditambahkan nilai toleransinya juga boleh. Ini didapatkan dari dalam tabel ya, nilai toleransinya dari tabel toleransi. Dan boleh juga dituliskan nilai toleransinya saja pada
poros, yang bagian atas itu adalah yang bagian atas itu adalah hang ya, bagian bawah itu adalah untuk toleransi porosnya. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang toleransi pada benda yang berbentuk kerucut. Jadi sebelum kita membahas tentang toleransi benda yang berbentuk kerucut, kita lihat dulu beberapa istilah yang berhubungan dengan kerucut. Yang pertama itu adalah istilah ketirusan, di mana ketirusan pada sebuah benda yang berbentuk kerucut itu maknanya adalah perbandingan antara perbedaan diameter dari dua potongan terhadap jaraknya. Jadi itulah yang maksud dengan ketirusan. Dapat saudara lihat di sini. Ketirusan ini ya, perbandingan antara perbedaan diameter ya. Ini D kecil, diameter yang kecil, dikurang diameter yang besar ya, dibagi dengan L, jarak antara diameter besar dengan diameter yang kecil. Itu adalah makna dari ketirusan. Atau boleh juga dengan 2 tangen alfa per 2. Ini sudut alfanya, sudut ketirusannya ya. Kemudian istilah berikutnya adalah pendakian ya. Jadi pendakian ini juga sebenarnya tidak terlalu penting dalam pembahasan toleransi kerucut, tapi ini juga harus kita ketahui ya, apa itu pendakian. Pendakian itu adalah perbandingan antara perbedaan tinggi tegak lurus terhadap garis dasar untuk suatu jarak tertentu. Itu disebut dengan istilah pendakian. Jadi di sini dapat saudara lihat ini yang garis dasar ya. Ini adalah bagian yang perbedaan tinggi antara ini tegak lurus ya, terhadap garis dasar ini. Jadi perbedaan ini ya, ini terhadap garis dasar ini. Inilah yang dinamakan dengan istilah pendakian. Jadi dapat kita buat di sini pendakian itu sama dengan H besar dikurang H kecil dan kurang H kecil dibagi dengan L-nya, dibagi dengan panjang ini. Atau boleh juga sama dengan tangen dari sudut beta ini. Sudut beta nilai H besar dikurang H kecil di bagian itu juga merupakan tangen dari sudut beta. Karena di sini dapat kita lihat ya, ini kalau ini adalah L. Nah, ini perbedaan tingginya H besar dikurang H kecil ya. Panjangnya kalau kita runut di sini maka dia akan menjadi sudut. Nah, nilainya adalah nilai tangen ya. H besar dikurang H kecil di bagian ini adalah tangen dari sudut beta. Itu adalah makna dari sebuah pendakian. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara memberi ukuran pada benda yang berbentuk kerucut. Jadi untuk benda-benda yang berbentuk kerucut ada beberapa cara yang dipakai untuk menentukan ukuran, bentuk dan kedudukan dari kerucut. Ya. Yang pertama adalah dengan melihat ketirusannya. Jadi dapat kita lihat di sini ketirusannya berapa. Ketirusannya itu dapat berupa sudut, ya, dapat berupa perbandingan sudutnya, ya, dapat berupa perbandingan antara diameternya, diameter yang besar
terhadap diameter yang kecil, ya. Atau bisa juga persentase, ya, berupa persentase. Kemudian bisa juga diameter dari suatu penampang tertentu. Jadi bisa juga menentukan diameter, diambil diameter dari suatu penampang tertentu. Apakah dia berada di dalam atau berada di luar dari area kerucut. Jadi kita tunjukkan sebuah diameter. Diameter ini berapa gitu ya. Apakah dia berada di dalam atau berada di luar dari diameter kerucut. Juga dengan menunjukkan nilai ketirusannya. Ya. Dan yang pertama tadi hanya menunjukkan ketirusan, nilai diameternya, ya, berapa diameter yang besar, kemudian ini adalah panjangnya atau jarak antara diameter besar dengan diameter kecil dan nilai ketirusan. Yang kedua itu adalah sudutnya, sudut apitnya tadi berapa, ini dinamakan dengan sudut apit, panjang, dan juga informasi dari diameter. Yang ketiga itu adalah suatu penunjukan suatu diameter, suatu penampang tertentu. Diameternya itu dapat berada di dalam atau di luar dari benda yang berbentuk kerucut, dan juga harus ada informasi tentang ketirusan dari kerucut tersebut. Dan yang berikutnya adalah bisa juga ukurannya menunjukkan diameter yang besar, diameter yang kecil, dan panjang dari atau jarak antara diameter yang besar dengan diameter yang kecil. Itu cara untuk menunjukkan ukuran dari kerucut. Oke, ini dapat kita lihat, ya, beberapa cara untuk memberikan ukuran pada benda yang berbentuk kerucut. Ya. Secara umum ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara namanya adalah dengan kerucut dasar, ya. Di sistem dasar dari kerucut atau sistem dasar dari ketirusan. Di sini dapat saudara lihat diameter dengan toleransi linear sebesar lebih kurang 0,05. Jadi diameternya di sini tidak bisa berapa saja, ya, karena ini hanya menunjukkan sistem penulisannya. Kemudian di situ ada sudut apitnya. Jadi sudut apitnya bernilai tetap di situ. Sudut apitnya tetap, tetapi diameternya, diameter besarnya berubah. Ya. P-nya tetap. Otomatis ketika misalkan ukurannya berada pada kondisi maksimum seperti kita lihat di sini, maka diameter yang kecilnya juga bernilai maksimum, ya, karena dia sudutnya harus sama. Jadi ukuran dari diameter ini dia harus berada di antara ini, berada di antara diameter maksimum dan diameter minimum, dan sudutnya fix, tetap, tidak berubah. Kemudian yang berikutnya adalah masih dengan menggunakan kerucut dasar, ya. Di sini diambil sebuah diameter yang berada di dalam bentuk benda yang berupa kerucut. Diameternya tertentu, toleransinya sebesar 0,1.
dan keterusannya adalah 1/5. Jadi nilai keterusannya ada ya 1/5. Kemudian panjang L ya, panjang L. Jadi di sini dapat saudara lihat sama dengan sistem dasar yang pertama ya, sistem dasar untuk keterusan yang pertama. Jadi diameter maksimum ini ya, dia keterusannya fix ya, sama dengan ini kalau dia harus diberi tanda kotak seperti ini. Ini menunjukkan nilai keterusannya harus fix. Jadi nilai keterusannya tidak boleh berubah. Sehingga perbandingan antara diameter ini dengan diameter ini akan selalu sama ya. Sehingga dapat kita buat dia akan berada dalam daerah ini. Minimum dan maksimumnya dapat kita buat dengan mudah ya, seperti gambar ini. Kemudian yang ketiga itu ada nilai keterusan, kemudian nilai diameternya juga fix, keterusannya fix, L-nya yang berubah. Jadi di sini jarak antara diameter besar dengan diameter kecil itu berubah ya. Itu dia jaraknya antara 0, plus minus 0,5 ya. Plus minus 0,5. Di sini yang berubah itu adalah nilai L. Sedangkan diameternya bernilai tetap, dia tidak boleh bervariasi. Kemudian perbandingan ini juga harus tetap. Ini bentuk pemberian ukuran yang ketiga dengan sistem dasar keterusan. Kemudian ini pemberian ukuran benda yang berbentuk kerucut dengan sistem toleransi ya, sistem toleransi pada keterusan. Jadi di sini dapat saudara lihat pada sistem toleransi pada benda yang berbentuk tirus, posisinya dapat berubah ya. Artinya bentuknya dapat bermacam-macam. Dapat saya lihat di sini diameter yang besar itu D plus minus 0,2. Kemudian sudutnya juga bervariasi 25 derajat plus minus 30 menit. Ini 30 menit ya. Atau setengah derajat. Jadi 30 menit atau setengah derajat. Kemudian diameter kecilnya tentu dia nanti akan mengikuti dari informasi ini. Jadi dia tidak diberikan ukurannya di sini. Kalau seandainya ini diberikan, tentu nanti dia akan susah kita untuk membuat produk yang berbentuk kerucutnya. Yang penting di sini dia diameter besarnya plus minus 0,2 dan sudutnya berada pada sudut 25 derajat plus minusnya adalah 30 derajat. Jadi nyatanya nanti benda yang akan dibuat dalam berbentuk kerucut kira-kira seperti ini dia. Ya. Jadi kalau seandainya dia berada di luar bentuk yang ini, ukurannya di luar yang ini, maka itu bendanya dianggap reject. Jadi dapat saya lihat berarti maksimumnya ini
ya, D maksimum, kemudian berarti sudut maksimum tentu 25 derajat ditambah 30 derajat. Jadi inilah dia yang maksimumnya, ya. Jadi posisi ekstrim dari permukaan kerucutnya yang maksimum. Kemudian jika dia diameter yang paling kecil, artinya D minus 0,2, ini D minimum. Kemudian nanti posisi yang ekstrimnya, ya, posisi ekstrimnya tentu dia yang ini, ya, tentu dia adalah yang ini, yang ekstrimnya yang paling kecil ini, ya, 25 derajat minus 30 menit. Jadi ini adalah paling kecilnya, ukuran yang paling ekstrim. Jadi kalau di bawah itu ya reject. Yang berikutnya adalah toleransi dari benda berbentuk kerucut, di mana dapat saudara lihat di sini, ya, ukuran diameter yang berada di dalam kerucutnya, dia adalah fix. Jadi yang fixnya sekarang adalah D-nya, diameter salah satu dari ukuran kerucut ini. Sedangkan ketirusan itu ada toleransinya, di mana di sini dalam bentuk persentase, yaitu ketirusannya 20% plus minus 0,5. Jadi ini adalah tanda kurung, ya, kurung 20 plus minus 0,5%. Kemudian L-nya juga plus minus 0,5. Jadi kalau kita lihat, ya, kerucut ini salah satu dari ukurannya harus ada yang fix, yang tidak boleh berubah. Sehingga nyatanya dapat saya lihat ketika dibuat bentuk kerucut ini, maka posisi daerah toleransi untuk ketirusan ini berubah-ubah sesuai dengan ukuran sebenarnya dari diameter pada bidang dasar. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kondisi bahan minimum, ya, kondisi bahan minimum artinya ini adalah ukuran paling minimum, ya, ukuran paling minimum atau maksimum dari diameter kerucut yang besar, ya. Sedangkan ini adalah kondisi bahan maksimum. Kalau kondisi bahan maksimum artinya adalah diameter yang kecil ini dia berada pada posisi yang paling kecil. Itu adalah kondisi dari bahan maksimum, sehingga benda tetap berada dalam bentuk tirus, ya. Jadi dia tidak ada bentuk tirusnya. Ini ada 3 bentuk, ya, 3 daerah toleransi ketirusan, ya. Yang bagian A ini itu pada saat L-nya minimum, ya, di panjang L-nya ini minimum, jadi artinya dia pada posisi L dikurang 0,5, ya. Kemudian ini pada LX, ya, LX yang ini. Kemudian L maksimum, jadi L maksimum berarti L ditambah 0,5, ya. Jadi ini kira-kira bentuk dari ketirusan yang akan terbentuk pada saat dilakukan proses produksinya, ya. Jadi ini batas nilai-nilai yang diizinkan. Berikutnya, ini bentuk yang ketiga, ya, toleransi ketirusan. Di sini dia L-nya yang fix, sedangkan salah satu diameternya ini dia ada toleransinya, dan juga
nilai ketirusan dalam bentuk persen sama dengan yang sebelumnya, 20 plus minus 0,5%. Ya. Jadi dapat kita lihat ketika dia dilakukan proses pembuatan, maka D maksimum kira-kira berada di sini. Ya. D maksimum yang ini, ini dx, ya, kemudian D minimum. Jadi dia maksimum di sini, artinya kalau dia maksimum, bahannya berarti bahan maksimum, ya. Kalau dia pada posisi ini dia berada pada kondisi bahan minimum. Ini adalah bentuk dari salah satu penampangnya ketika dilakukan proses pembuatan. Yang ininya fix, L-nya fix, ya, dia tidak berubah. Yang berubah adalah D dan tingkat ketirusannya. Berikutnya, ini apabila dua buah kerucut dipasangkan, ya. Apabila dua buah kerucut dipasangkan, ada beberapa hal yang perlu diperinci di sini. Yang pertama itu adalah ketirusan nominal harus sama, ya. Ini misalkan dia di sini salah satu diameter D, di sini dia juga harus D. Jadi nominalnya harus sama. Ketika nanti dia dipasangkan, ini D, dia harus sama. Tidak boleh terjadi perbedaan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang diberi kotak. Nah, misalkan di sini adalah ketirusan, jadi nilai ketirusannya harus sama antara benda berbentuk tirus yang dipasangkan. Ya, ketirusannya harus sama. Jadi, yang pertama itu dia nominal diameternya sama, ya. Ketirusan nominal yang sama, ya. Ketirusan nominalnya harus sama. Kemudian ukuran dalam kotaknya harus sama, ya. Tadi itu balik. Ketirusannya dulu yang harus sama. Kemudian baru ukuran dalam kotaknya harus ada salah satu yang sama. Diameternya harus sama. Sini yang bernilai toleransi adalah nilai L, ya. Nilai L-nya. L-nya bernilai plus minus 0,2. Sini juga L-nya bernilai plus minus 0,2. Jadi L-nya boleh divariasikan. Kemudian bentuk berpasangan yang berikutnya adalah sini dapat saudara lihat ketirusan, ya, fix, ya, ketirusannya fix. Kemudian yang sama sekarang adalah L-nya atau posisinya ini untuk menentukan posisinya. Ya. Karena untuk benda yang dirakit tentu dia harus sama. Jadi kalau kita lihat untuk yang berpasangan minimal dia harus mempunyai dua yang fix, ya. Contoh sebelumnya juga dua fix. Contoh yang yang sebelumnya ya, yang pertama ini, ya, ini kan yang fix adalah ketirusan dengan salah satu diameter, L-nya yang bervariasi. Di sini ketirusan dengan panjang L-nya yang fix, sedangkan D-nya divariasikan. Ya, jadi untuk yang berpasangan minimal dua harus ada yang fix, ya. Yang pertama ketirusan itu harus. Jadi untuk yang berpasangan ketirusannya harus, ya. Nilai ketirusan ini dia harus fix. Kemudian ini contoh yang jelek, ya. Kenapa jelek? Karena semuanya diberi toleransi. Diameter yang besar,
diameter kecil, L-nya, nah itu tidak boleh, maka bentuknya nanti akan semrautan ketika dilakukan proses pembuatan ya, keterusannya akan menjadi ekstrim. Nah, jadi artinya dia tidak boleh seperti ini ya. Semuanya diberi toleransi. Oke, mungkin untuk keterusan kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.